Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah. Salam sepak bola. Perkenalkan gue Jay, gue si netizen yang suka membahas bola. Iya, minggu dari Timnas Indonesia sudah selesai di bulan September ini, dimana ada 5 pertandingan. U23 3 pertandingan, senior 2 pertandingan. Tapi gue akan fokus ke U23. Sekarang. Oke. 3 pertandingan sudah dilakoni kemarin di kualifikasi Piala Asia dengan hasil kita tidak lolos ke Piala Asia dan kita menjadi satu-satunya tim fase knockout di edisi sebelumnya yang gagal lolos ke putaran final Piala Asia, di mana Thailand, Vietnam itu lolos. Irak, Jepang, Korea, Uzbek semuanya lolos. Cuma Indonesia yang tidak lolos. Ya, berarti ini penurunan yang sangat jauh, apalagi kita adalah semifinalis. Kita peringkat 4 di edisi sebelumnya. Ini penurunannya sangat jauh. Berarti kita tidak layak di 16 besar. Ya, sangat jauh berarti ya turunnya. Oke. Dan hasil ini membuat gue kaget sebenarnya. Kenapa? Karena di Piala AFF sebelumnya itu Vandenberg bermain baik loh dengan tim ini. Ini timnya hampir sama kan. Cuman bedanya ada strike, ada Dion Marks. Ya kan? Sisanya kan sama semuanya. Oke. Ini hasil yang sangat buat gue shock terus terang. Gue tidak menyangka 3 pertandingan ini jelek semuanya mainnya. Meskipun lawan Makau. Sekalipun lawan Makau. Lawan Makau itu kita cuma bermain standar. Tidak naik di atas level kita. Sekalipun kita menang lawan Laos kemarin, kita belum tentu lolos. Kita belum tentu lolos. Jadi dan cukup mengecewakan, sangat mengecewakan bahkan untuk gue. Kenapa Vandenberg bisa seberantakan ini ya? Mainnya aja berantakan. Berbeda sekali dengan di AFF kemarin yang mainnya tuh jauh lebih solid, jauh lebih cair. Ini mainnya hancur, benar-benar hancur, terutama lawan Laos. Lawan Laos itu gua tidak mengerti ya, kenapa kita sebegitu deadlocknya. Gue tidak paham. Padahal Laos tidak bermain istimewa, bahkan mereka bermain lebih berani, ngepres. Artinya banyak ruang yang bisa dimanfaatkan di belakang. Apa yang Vandenberg lakukan? Ya. Dan ketika situasi sudah deadlock, dia tidak melakukan banyak hal. Dia cuma mengganti pemain tapi tidak merubah cara bermainnya. Baru ketika Rahmat Arjuna dimasukkan menit 87 itu pun ya udah lama, tuh udah jauh banget. Baru diganti jadi 2 striker. Gue gak habis pikir sama Vandenberg ini bener. 0-0. Setelah 0-0 itu ya gue udah bilang ini kita nggak akan lolos kecuali kita bisa ngalahin Korea. Tapi gue nggak yakin kita bisa ngalahin Korea dengan permainan seperti ini. Lawan Makau oke lah, kita bermain sesuai level kita dan menang dengan skor 5-0. Melawan Korea Selatan, iya, Korea being Korea. Korea tetaplah Korea. Ya, mereka memang ada di level yang berbeda dengan kita. Gue bisa terima itu ya. Tapi di pertandingan melawan Korea, Koreanya tuh main jelek banget. Jelek banget. Ya. Dan kita punya kesempatan untuk menang melawan Korea. Kenapa? Koreanya tuh mainnya jelek banget. Passing amburadul Korea, kontrol bola amburadul, long ball amburadul. Kita yang nonton juga pasti bisa menilai. Awam pun bisa menilai. Korea tuh jelek banget mainnya. Baru di menit 70-an ke atas Korea main lumayan tuh. Awal-awal jelek banget. Tapi Vandenberg tidak bisa melakukan apapun. Kita 0 shot on target lawan Korea. Korea yang jelek. Dulu di era Sintayong kita lawan Korea yang bagus. Kita bisa bikin 2 gol dan bisa bikin 5 shot on target. Kita bisa bikin 20 tembakan. Ini apa yang bisa kita lakukan?
Memang gue akui kualitas pemain U23 kemarin dengan sekarang itu gue udah katakan berkali-kali memang berkurang jauh. Tapi itu bukan alasan untuk kita main jelek. Bukan alasan. Jangan menyalahkan level si pemain. Karena kalau level pelatihnya bagus, bisa jadi something untuk pemain-pemain. Tapi level pelatihnya juga memang amatir, gimana, bingung gue. Gue tidak bisa menerjemahkan. Lawan Korea oke lah kalau kita mencoba dan gagal, karena Korea being Korea. Lawan Laos kurang dikasih ruang apa kita. Ruang kita tuh banyak sekali untuk melakukan banyak hal. Apalagi Laosnya main dengan terbuka, dengan ngepres. Di belakang tuh banyak sekali lubang. Aduh. Ini yang kata Pak Arya tim kepelatihan terbaik ya. Wow. Parameternya ya gue bisa maklum ya, Pak Arya kan memang bukan orang bola. Jadi ya dia cuma melihat dari cover. Gue pengen tahu nih, Pak Arya ini mengkomen permainan timnas U23 ini seperti apa. Gue benar-benar udah gak habis pikir. Gue greget banget sama timnas U23 kemarin. Gue belum habis dengan tim U20 kemarin, Indra Safri ya. Gue tuh gagal total sekali sih. U23 belum habis juga dengan senior yang 3 pertandingan main jelek. Cuma lawan Bahrain kita main bagus. Lawan Chinese Taipei, Lebanon oke lah seniornya, Bang. Lumayan lah. Gue gak bilang bagus ya, lumayan. Kita sudah memperbaiki banyak kesalahan yang terjadi di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kayak control possession, tidak banyak kesalahan sendiri, udah bisa organisasi dengan bener. Ya, itunya gue apresiasi lah, itu improve. Meskipun kita lagi-lagi mandat di mencetak gol. Tapi di Vandenberg ini penurunan sangat jauh dari AFF kemarin. Permainan pun jauh. Tidak banyak organisasi yang jelas. Dan gini, satu hal yang sangat membedakan ya. Ini gua gak apa-apa ya compare dengan era Sintayong. Satu hal yang paling membedakan era Sintayong dengan era sekarang itu adalah api. Kenapa gue bilang api? Semangat di lapangan, mental di lapangan, fisik di lapangan. Api itu tidak menyala di era sekarang. Terus terang. Gue melihat dengan kacamata gue sendiri lawan Korea. Banyak sekali pemain-pemain kita yang udah malas lari, tidak banyak yang tidak terlalu mau fight di lapangan. Gue ngelihat Hoki Caraka fight banget gitu ya. Hoki Caraka yang sudah se-fight itu tidak terbalance dengan teman-temannya tuh bener-bener ngejar bola mager. Aduh, gue tuh udah ini mental yang mau ditumbuhkan gitu kan. Sementara kita tuh dulu impress sekali dengan kerja kerasnya pemain-pemain kita. Sangat mau kerja keras, sangat mau fight untuk menang. 90 menit gak ada jatuh-jatuhan. Itu udah terjadi sejak U20 kemarin, era Indra Safri. Itu kelihatan pemain tuh udah males-malesan, mental bertandingnya udah gak ada. Dan gue lihat ya, ini squadnya ini juga kan. Ya, squadnya Kadek Arel, Donitri, dan lain sebagainya. Jadi squad ini kayaknya tidak tersentuh. Sebenarnya squad ini tuh sebenarnya disentuh sama Sintayong sebenarnya kan. Di AFF kemarin kan digunakan squad ini kan. Tapi kok bisa beda banget ya mental bertandingnya. Apinya itu tidak menyala sama sekali. Ini suram sih generasi yang ini, terus terang aja gue. Jens Reven aja yang gue berharap banyak, api dia juga tidak menyala. Terus terang, dia tidak terlalu fight mainnya. Gitu-gitu aja. Kelihatan kok, cuma Hoki Caraka yang fight di lapangan. Gue udah bener-bener pusing gitu ngelihat timnas yang ini. Gue harapkan ada perubahan total ya, terutama untuk yang muda-muda. Kalau untuk senior ya sudahlah gitu ya. Yang muda-muda, generasi penerusnya, gue harapkan mereka berbenah dari segala aspek ya, dari fisiknya, mentalnya, apinya, organisasi bermainnya gitu.
ya, karena kita kan nggak mau lagi kembali ke zaman kegelapan. Kan zaman kegelapan seperti itu ya, makan tidak dijaga dan segala macam. Kita kan udah nggak mau kembali ke sana ya kan. Kita tuh ingin kita sekarang ada di level Asia. Orang-orang level Asia itu kan menjaga makan, menjaga fisik dan segala macam. Lihat Korea, lihat Jepang sekarang. Jepang yang pemainnya kecil-kecil aja sekarang bertenaga, larinya cepat, skillful. Udah hampir menyamai orang-orang Timur Tengah yang udah terbiasa dengan seperti itu. Masa kita mau ketinggalan terus, guys? Thailand aja sekarang pemain-pemainnya udah tinggi-tinggi besar. Ya, mereka udah peduli dengan masa otot. Itu Asia Tenggara loh, Thailand, Vietnam juga, Malaysia juga. Masa kita mau ketinggalan? Gua harap Pak Erick Thohir menyadari betul keadaan ini. Oke? Good luck untuk Penanbuk ke depannya.